belajar tentang himpunan. Dalam bahasa Indonesia, himpunan itu apa sih? Menghimpun. Kalau menghimpun tuh apa? Kayak ditiban gitu, Bu. Kayak ditiban. Terus apa lagi? Dikelompokkan. Dikelompokkan. Terus apa lagi? Ada lagi? Kumpulan. Kumpulan. Oke. Menghimpun. Menghimpun itu berarti tadi benar tuh yang terakhir. Mengumpulkan. Jadi kalau kalian menghimpun kekuatan, artinya kalian mengumpulkan kekuatan. Gitu ya. Nah, itu arti dari himpunan. Nah, sama. Kalau secara bahasa, himpunan itu adalah kumpulan, sama ya. Untuk di matematika, nanti pun juga dia pengertiannya juga sama, yaitu kumpulan. Tapi bedanya di sini dia menjadi kumpulan benda-benda atau objek yang punya definisi jelas. Maksudnya definisinya jelas itu apa? Yaitu tidak menggunakan kata sifat sehingga dapat dibedakan mana yang anggota himpunan. Gitu ya. Oke, yuk contohnya gini. Yang pertama yaitu manakah yang dari poin 1 sampai dengan 7? Di sana yang Ibu jawab baru poin 1 sama poin 4. Nah, di sini coba lihat dulu. Manakah yang termasuk himpunan? Tulisannya jelas kan ya? Kekecilan nggak? Jelas, Bu. Jelas. Oke, yuk. Jelas, Bu. Yang diminta adalah manakah yang termasuk himpunan. Contoh yang pertama, kumpulan seluruh peserta didik yang berjenis kelamin laki-laki. Di sini Ibu jabarkan bahwa kumpulan seluruh peserta didik yang berjenis kelamin laki-laki itu disebutnya himpunan. Karena apa? Jelas, yaitu peserta yang berjenis kelamin laki-laki ada contohnya, yaitu kayak Andika, Kavi, Alvino, Arthur, dan seterusnya. Banyak banget di angkatan kalian. Itu kan ya? Paham ya? Halo? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham. Oke, yuk. Yang selanjutnya di sini ada nomor 2. Kumpulan peserta didik yang lahir pada bulan Juni. Kira-kira ada nggak sih di antara kalian yang lahirnya di bulan Juni? Udah. Enggak, Bu. Ada nggak? Ada, Bu. Ada, Bu. Ada. Contohnya siapa? Saya. Contohnya siapa? Saya, Bu. Gendis. Gendis. Ya, Bu. Oh ya, contohnya Gendis. Oke. Berarti ini bisa kita tuliskan. Oh, benar. Berarti dia merupakan himpunan. Gitu kan ya? Karena ada contohnya, yaitu ada Gendis, ya kan? Terus ada lagi siapa mungkin yang lahirnya di bulan ini? Keisha. Ya, Keisha. Terus ada lagi nggak kira-kira? Berarti dan seterusnya gitu kan ya? Nah, ini karena dia jelas ada anggotanya, yaitu yang peserta didik yang lahir di bulan Juni, maka si nomor 2 ini, kumpulan peserta didik lahir di bulan Juni, disebutnya sebagai himpunan. Paham tidak? Paham. Paham. Ya. Lagi 2 hari lagi dia bakal selesai. Ya. 2 hari lagi. Oke, yuk. Yang nomor 3, kumpulan peserta didik yang memakai kacamata. Coba, nih Ibu mau spotlight contohnya. Ada di antara kita ya. Nah, ini. Coba. Ini termasuk anggota himpunan nggak, Radia? Karena dia menggunakan kacamata. Iya, Bu. Ya, terus ada lagi Rafa. Kita lihat. Tuh, nih. Contohnya yang lainnya, gitu kan ya? Terus ada lagi nggak ya kira-kira kelas 7 yang lainnya yang menggunakan kacamata? Misalnya yang cewek nggak ada ya. Oh, ada nih. Kanza. Nah, yuk. Nah, berarti kalau kita lihat di sini kumpulan peserta didik yang memakai kacamata. Berarti dia merupakan himpunan atau bukan? Himpunan. Himpunan. Oke, berarti dia termasuk himpunan. Karena anggotanya jelas ya. Yaitu contohnya ada tadi Rafa, ada Radia, gitu kan ya? Ada Kanza, dan seterusnya. Paham nggak ya contoh nomor 3?
ada varen, dan seterusnya. Oke, yuk. Kalau sudah, berarti sekarang kita coba lihat. Berarti contoh yang keempat. Contoh yang keempat di sana adalah kumpulan peserta didik yang cantik. Nah, kalau menurut Ibu, peserta didik yang cantik itu adalah yang menggunakan jilbab misalkan. Tapi menurutnya Sandi Nabila, enggak, yang cantik itu yang rambutnya panjang. Beda lagi sama Zahir. Kalau yang menurut saya yang cantik itu adalah yang tinggi, putih, dan seterusnya. Gitu kan ya? Nah, berarti definisi cantik itu menurut setiap orang kan beda-beda ya berarti ya? Nah, karena menurut setiap orang definisi cantik itu berbeda-beda, maka contoh nomor 4, yaitu kumpulan peserta didik perempuan yang cantik disebut bukan himpunan. Paham ya? Jadi kalau definisi suatu kata-katanya itu dia beda-beda menurut orang, maka dia disebutnya bukan himpunan. Paham? Paham. Oke, yuk lanjut contoh nomor 5. Kumpulan peserta didik yang rajin. Menurut kalian ini himpunan atau bukan? Bukan. Bukan. Kenapa? Kan, Bu. Karena setiap siswa Kata sifat, Bu. ada yang enggak. Iya, karena definisi rajin itu menurut setiap orang beda ya. Ada menurut Ibu mungkin yang rajin itu berarti yang tepat waktu. Ada lagi mungkin yang rajin itu adalah yang Cepat, Bu. ya, ngerjain tugasnya cepat dan seterusnya. Berarti di sini definisinya tidak jelas di antara setiap orang, gitu kan ya? Setiap orang. Atau di sana katanya tadi menggunakan kata sifat. Ya kan ya? Kan kalau himpunan itu tidak boleh menggunakan kata sifat. Yuk, yang selanjutnya. Kumpulan dokter hebat. Kira-kira gimana? Bukan Bukan, himpunan. Bu. Bukan himpunan. Karena definisi dokter hebat tuh yang kayak apa? Oh, yang mau bisa menyembuhkan segala penyakit. Ya kalau dokternya itu misalnya adalah dokter jantung, masa dia harus menyembuhkan penyakit misalnya apa namanya? Jantung. Cancer atau apa kayak gitu-gitu. Ya kan ya? Karena biasanya pasti ada keahliannya masing-masing. Kumpulan anak baik. Tidak, bukan himpunan. Bukan himpunan. Karena dia juga definisinya yang nggak jelas ya. Anak baik itu yang Karena modelnya apa? setiap orang tuh anak baik itu kayak gimana, Bu? Iya, betul. Karena definisi baik menurut si A, si B, si C, dan seterusnya itu berbeda. Paham ya? Mana menentukan himpunan, mana yang bukan himpunan? Paham. Paham. Oke, yuk. Nah, sekarang selanjutnya kita lanjutkan untuk cara menentukan atau menyatakan himpunan. Jadi cara menyatakan himpunan itu ada 3 caranya, yaitu dengan menuliskan dengan kata-kata atau secara definisi, lalu bisa juga dengan menggunakan notasi pembentuk himpunan, biasanya dalam bentuk kurung kurawal seperti ini, bisa juga dengan mendaftarkan anggotanya. Nah, di sini contohnya adalah Ibu kasih himpunan A. A di sini adalah himpunan bilangan genap di bawah 10. Karena pakai kata-kata, maka di sini disebutnya dengan menyatakan dengan menuliskan kata-kata. Kalau berdasarkan notasi himpunannya, berarti bilangan genap yang kurang dari 10. Kalau kurang dari waktu SD, nulisnya seperti ini, bukan? Waktu SD kelas menuliskan kurang dari seperti ini ya. Nah, ini nanti dibacanya gimana, Bu? Kalau model seperti ini, maka dibaca, ini akan dibaca menjadi himpunan A, yaitu di mana
X X kurang dari 10 dan X adalah bilangan genap. Nah, ini jadi kalau ada nanti penulisan seperti ini, maka cara membacanya adalah yang himpunan A, di mana X kurang dari 10 dan X-nya adalah bilangan genap. Paham? Paham ya? Nah, terus kalau dengan cara mendaftarkan anggota, berarti kalian lihat X yang kurang dari 10, bilangan genap yang kurang dari 10. Berarti angkanya berapa aja? 2, 6 sama 8. Kenapa kok 10-nya nggak ngikut? Karena di bawah 10. Iya, karena yang diminta hanya kurang dari 10. Gitu kan ya? Kecuali kalau nanti tertulisnya kurang dari sama dengan 10, berarti 10-nya baru masuk ke sini. Paham ya? Halo? Paham? Oke, yuk. Contoh yang kedua. B adalah himpunan kelipatan 5 di bawah 20. Kalau yang sebelah kiri ini dengan menggunakan kata-kata, kalau yang di tengah ini dia menggunakan notasi pembentuk himpunan. Jadi himpunan B di mana X itu adalah kurang dari 20 dan X-nya adalah kelipatan 5. Kalau mendaftarkan anggotanya, berarti kalian cari yang kelipatan 5. 5, 10, 15, dan seterusnya. Oke, mungkin kita nanti akan latihan di bawah ya, di selanjutnya. Nah, terus kalau udah, kita lanjut yaitu ngomongin tentang anggota himpunan. Jadi kalau anggota himpunan itu adalah semua benda atau objek yang terdapat dalam himpunan. Nanti lambangnya seperti huruf E, ya, kalau merupakan anggota himpunan. Kalau bukan anggota himpunan, maka nanti E-nya seperti dicoret seperti ini. Sedangkan kalau banyak anggota himpunan nanti dinyatakan dengan NA seperti ini. Yuk, sekarang kita lihat dulu. Contohnya, A adalah himpunan bilangan prima kurang dari 10. Berarti kalau ditulis dalam bentuk kata-kata, ini adalah himpunannya. Kalau ditulis ke dalam bentuk notasi himpunan, berarti gimana? Ini apakah sudah lengkap kalau ditulis dengan menggunakan notasi? Halo? Apakah ini sudah benar kalau penulisan notasi himpunan seperti ini? Kayaknya, Bu. Belum ya, biasanya harus ada X, di mana X, gitu kan ya? Adalah bilangan prima kurang dari 10. Oke, X boleh. X lebih kecil dari 10 dari 10 dan X-nya bilangan X-nya bilangan prima kurang dari 10. Gitu kan ya? Nah, ya, terus Bu, kalau dengan menggunakan mendaftarkan anggota, anggota himpunan berarti gimana nulisnya? Berarti A sama dengan kurung kurawal, gitu kan ya? Sama dengan 2. Ya, 2. Bilangan prima itu 2. 3. 2, 5, 7. 9 masuk nggak 9? 9. Enggak, Bu. 9 nggak masuk. Kalau bisa dibagi 3, Bu. Ya, oke. Hanya Karena 2, dia 3, bisa 5, 7. dibagi 3. Oke. Kira-kira apakah bisa difahami untuk contoh pertama? Bisa. Bisa, Bu. Oke, nah ini nanti jawabannya. Ya. Nah, berarti ada lagi yang mau ditanyakan dulu? Nah, berarti dari sini kalian bisa lihat ya, ternyata 2 itu anggotanya si A, 3 juga anggotanya A, 5 anggotanya A, 7 juga anggotanya A. Kalau tulisan anggota seperti huruf E,
Tapi kalau bukan anggota, maka tertulisnya seperti huruf E dicoret. Contohnya adalah 1. Kenapa, Cindika? Cindika, kenapa 1 di sini dicoret? Bukan anggota A. Kenapa, Cin? 1 di sini tadi bacanya apa? Maaf, Bu, tadi aku agak connect, jadi aku pindah HP tadi. Oh gitu, Bakalan oke. aku online. Yuk. Edvina, 7B. Kenapa di sini yang 1 bukan termasuk anggota A? Mana Edvina tadi ya? Halo? Edvina? Halo, Edvina? Ada ya, Edvina? Oke, Almira, Zahra Atira. Tira. Kenapa di situ tulisannya kok jadinya seperti ini? 1 coret dari A. Nah, Tira, ada nggak? Kenapa, Tira? Tira? Tadi baru join, Bu. Baru join. Oke. Yuk, lanjut. Karena bukan bilangan prima, Bu. Di situ kan Ya, oke. Berarti karena 1 itu bukan bilangan prima, sedangkan di sini tadi A itu adalah himpunan bilangan prima, maka 1 itu bukan anggota dari himpunan A. Gitu kan ya? Makanya tadi Bu tanya, 9 anggota himpunan A bukan? Oh, bukan. Karena 9 bukan prima. Paham tidak? Paham, Bu. Paham. Nah, Bu. berarti bisa ya bedain mana anggota himpunan, mana yang bukan anggota himpunan? Bisa, Bu, bisa. Nah, sekarang kalau ditanyain juga dari himpunan A ini, kalau kalian lihat, banyaknya anggota himpunan ada berapa? Ada 4, Bu. Ada 4, yaitu angka 2, angka 3, 3, 5, angka dan 5, sama 7. Jadi ada 4. Paham? Paham. Paham, Bu. Oke, yuk. Yang selanjutnya mungkin kita coba, ini nanti kalian aja yang mengisi. Nah, langsung masuk ke aktivitas 2 aja. Di sini diberikan latihan untuk menuliskan himpunan dengan kata-kata atau menggunakan notasi himpunan atau dengan mendaftarkan anggotanya. Dan kalian diminta untuk menentukan banyak anggota kelompok. Nah, sekarang dilihat dulu untuk yang pertama Ibu contohkan. A adalah himpunan bilangan genap antara 1 sampai dengan 11. Berarti kira-kira kalau dituliskan ke dalam bentuk himpunan, notasi pembentuk himpunan, maka tertulisnya apa? A sama dengan Kurakurawa X. X. X Di mana? di mana? X Bilangan X bilangan Bilangan genap. tapi sebelumnya genap. antara itu berarti Antara cara satu. menuliskannya gimana? Kalau tadi X kurang dari 11 berarti X kurang dari 11, gini kan ya? Ya. Iya, Kalau Bu. di antara 1 dan 11 berarti satunya di depan, X-nya adanya di tengah seperti ini penulisannya. Oke, kira-kira paham nggak nih cara menuliskannya? Bu. Paham, Bu. Oke, Danu, paham Danu? Bu, nanti RPP-nya dikasihkan, Bu. Ya, nanti ini. Belum, Bu. Tadi saya baru masuk. Oke. Syahrin gimana Syahrin? Bisa dipahami cantik? Syahrin? Insya Allah bisa ya. Talita, Komang? Saya kurang paham, Bu. Yang mana nih? Yang cara penulisannya. Yang cara penulisan pembentukan himpunan ini? Iya, Bu. Tadi baru masuk. Ya, oke. Ibu jelasin lagi. Jadi di sini kalau ada himpunan A, dia ngomongnya A adalah himpunan bilangan genap antara 1 sampai dengan 11.
Kalau misalkan menuliskan kata-katanya modelnya seperti ini, maka notasi pembentuk himpunannya nanti tulisin. Nama himpunannya apa? A. Berarti A sama dengan, kalau notasi pembentuk himpunan harus ada kurung kurawalnya seperti ini. Kurungnya harus khas, gitu ya. Kekecilan ya ini ya, nggak kelihatan ya. Nah, kalau udah, ini kurung kurawalnya harus depan sama belakang. Terus, dia kita lambangkan dengan huruf X. X, kalau tandanya garis lurus seperti ini, berarti dibacanya di mana. Jadi, X di mana? Dia bilang, katanya bilangannya harus antara 1 sampai dengan 11. Maka tertulisnya harus seperti ini. X-nya di tengah, kalau yang namanya di antara ya berarti tulis yang terkecil di sebelah kiri, yang terbesar di sebelah kanan. Antara 1 dan 11. Lalu karena dia bilangan genap, tulisin deh syaratnya. X-nya adalah bilangan genap. Udah gitu doang. Paham nggak? X-nya itu gimana, Bu? Dari mana, Bu? X-nya itu kita memisalkan aja. Kalau kamu mau ganti hurufnya misalkan adalah A, maka di sini juga harus A. Seperti itu. Kalau di sininya adalah huruf P, maka di sininya juga harus huruf P. Seperti itu. Jadi kita memisalkan aja suka-suka kita. Gitu ya. Tapi kebiasaannya kalau di soal-soal itu menggunakan huruf X ya, Bu. X. Iya. Paham? Paham, Bu. Oke, nah itu dengan menggunakan notasi pembentuk himpunan. Nah, Bu, kalau dengan mendaftarkan anggotanya, bagaimana cara menuliskan? Tulisin dulu nama himpunannya apa. Oh, nama himpunannya A, Bu. Berarti A sama dengan kurung kurawal. Harus seperti itu ya. Kurung kurawalnya 1 aja. Yuk, daftarin deh anggotanya. Bilangan genap antara 1 sampai dengan 11. Berapa aja tuh? 2, 6, 8 sama 10. Nah, terakhir ditutup dengan kurung kurawal lagi. Paham tidak? Kurungnya harus khusus ya, Bu. Ya, kurungnya harus khusus, yaitu disebut kurung kurawal. Awal. Paham ya, kurawal? Oke, kalau sudah, yang diminta adalah tentukanlah banyak anggota. Ya, berarti karena di sini sudah ada daftarnya, tinggal dihitung anggotanya ada berapa. 1, 5, Bu. ya, 2, 3, 4, 5. Oke, ternyata banyaknya anggota adalah 5. Oke, kira-kira apakah bisa difahami? Bisa, Bu. Bisa ya. Oke, yuk. Sekarang kita coba lanjut untuk yang contoh B. Yang B yang diketahui justru mendaftarkan anggotanya dari 1 sampai 9. Kira-kira di sini namanya apa ya? Kurang dari 10, Bu. Kurang dari 10, Bu. Bilangan apa yang kurang dari 10? Bilangan asli. A adalah Bilangan asli. kurang B adalah Himpunan bilangan bilang asli Kurang dari 10. kurang dari kurang dari 10. Boleh. Kalau nanti Ibu tulisnya B adalah bilangan asli dari 1 sampai 9, boleh nggak? Boleh, Bu. boleh, Bu. Boleh. Boleh, Bu. Karena dia ngomonginnya dari 1 sampai 9, gitu kan ya? Boleh, Bu. Ini gimana cara menuliskan notasi pembentuk himpunannya? Berarti tadi nama himpunannya adalah B, sama dengan lagi X, kurawal X di mana X di mana? kurang X X kurang dari mana? Dari 10. kurang dari 10 bilangan asli. X Ya, bilangan X-nya asli. adalah bilangan bilangan asli. Itu untuk yang di atas ini. Berarti ini Ibu kasih warna merah biar kelihatan pasangannya. Ini dengan warna merah, gitu kan ya. Terus yang hitam gimana, Bu? Cara menuliskannya. Berarti yang hitam bisa dituliskan dengan B sama dengan kurung kurawal. Mana kurung kurawalnya? X di mana X? Dia bilangnya adalah asli dari 1 sampai dengan 9. Berarti dia boleh ditulis seperti ini.
yaitu 1 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 9, yaitu syaratnya adalah X-nya bilangan asli. Tutup kurung, kurawal. Nah, ini yang warnanya hitam. Nah, bedain ya. Bu, nanti jawabannya ada 2 kayak gini. Tergantung sama pilihan gandanya. Kadang-kadang ada yang hanya salah satu, kadang-kadang ada yang dua-duanya. Berarti kalau ada dua-duanya, bisa dipilih jawabannya dua-duanya. Oke, kira-kira Boleh, Bu. apakah bisa dipahami? Bisa, Bu. Di pilihan ganda boleh, Bu. Dua-duanya. Iya, kalau pilihan ganda yang jawabannya lebih dari 1 itu nanti disebutnya dengan pilihan ganda kompleks. Gitu. Oke, nanti kalian di kelas 8 akan ketemu sama yang model-modelnya seperti itu. Atau mungkin nanti semester 2 ketemu sama yang model-modelnya seperti itu. Lanjut ya. Nah, sekarang kalau ditanyain banyak anggota kelompoknya berapa? 9. Ada 9, Bu. 9. Oke, yuk. Lanjut lagi di sini. Contoh yang C. X, di mana X adalah huruf pembentuk kata asesmen. Yang paling gampang adalah kalau kita mendaftarkan anggotanya dulu. Yuk. Kalau ada huruf yang sama, cukup ditulis 1 kali saja. Berarti apa aja nih hurufnya? C sama dengan C sama dengan A. A, kurung kurawal A, S, M. C, N. M, N. lagi? Ada lagi? Tidak. Tidak, Bu. Ada lagi nggak? Tidak, Bu. Tidak ada. Bu. Kalau tidak ada berarti ini adalah kata pembentuk, huruf-huruf pembentuk kata asesmen. Jadi yang hurufnya sama hanya dituliskan 1 kali. Nah, kalau ditanyain banyaknya anggota ada berapa nih? 5, Bu. 5, Bu. Ada 5. 5, Bu. Terus kalau yang ditanya bagaimana cara menuliskan dengan kata-katanya? Berarti adalah adalah huruf pembentuk Adalah huruf Kata pembentuk asesmen. kata asesmen. Pembentuk huruf kata pembentuk asesmen. kata Asesmen. asesmen. Ini kan ya. Jadi mirip sama yang di dalam kurung ini. Paham? Nah, sekarang lihat bilangan cacah. Bilangan cacah itu apa? Bilangan 1. Ya, bilangan cacah itu berarti mulai dari angka Dari berapa? 0. Lebih dari 0. Berarti nanti misalkan tertulis dalam bentuk notasi pembentuk himpunan, C sama dengan kurung kurawal gini ya, yaitu X, di mana X boleh sama dengan 0 kalau bilangan cacah. Kalau bilangan cacah mulai dari berapa? 0. 0, Bu. 0. Berarti dia nanti tertulisnya X lebih besar sama dengan 0. Seperti itu. Nah, ini adalah X-nya bilangan cacah. Gitu ya. Yuk, contoh anggotanya berapa aja? 0, 1, 2, 0, 1. 0, 1, 2, 0, 1, 3, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. dan seterusnya. Banyak banget. Gitu kan ya? Kalau bilangan cacah ada nggak batasnya berapa? Unlimited, Bu. Enggak, Bu. Ya, Enggak. unlimited atau dia sampai dengan tak terhingga. hitung. Maka kalau yang ditanya banyak anggota kelompoknya bagaimana? Ya, kita bisa bilang tak terhingga. Seperti itu. Kira-kira apakah bisa dipahami? Bisa, Bu. Ya, Bisa, Bu. terus kalau bilangan asli dimulai dari angka berapa? 1. 1, Bu. Berarti kalau kita tuliskan ke dalam bentuk notasi himpunan, A nanti sama jadinya dengan adalah A sama dengan A sama dengan kurung kurawal. lebih besar sama dengan 1. Ini kan ya? X-nya bilangan asli. asli. Boleh nggak Bilangan kalau asli. ini Ibu tuliskannya dengan cara seperti ini? Lebih besar dari 0. Boleh nggak? Boleh. Boleh, Bu.
Boleh, Bu. Kenapa? Boleh, Bu. Karena lebih besar dari Karena 0. satu lebih Iya, besar dari 0. karena 1 itu lebih besar dari Lebih besar dari 0. Oke, berarti ini boleh ya, dua-duanya boleh tertulis. Nah, terus kalau dengan cara mendaftarkan anggotanya, A sama dengan Sama dengan kurung awal kurung awal 4 sampai 1, 2, 3, 4, 4, 5, dan 6, seterusnya. sampai seterusnya. Kalau ditanya banyaknya anggota himpunan Tak bilangan terhingga. asli, tak terhingga, Bu. Tak terhingga. yaitu tak Limited. terhingga juga atau unlimited, gitu kan ya? Oke, kira-kira paham nggak nih dari contohnya? Bu. Paham, Bu. Oke, yuk. Yang terakhir untuk yang latihan untuk menuliskan bentuk himpunan, B adalah himpunan 10 bilangan prima pertama. Kita daftarin anggotanya dulu aja yang gampang. Yuk, berapa aja bilangan prima? 2, 2, 3, 5, 7, 11, 15 ya enggak? 15 enggak, Bu. 15 enggak. 16, 17, 19, 19, 21. 21 ya enggak? 23, 27, 27 ya enggak? Tidak. Iya, Bu. Enggak. 27 bisa dibagi 3 ya. Terus 9. Ini udah ada 10 belum? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, pas. Berarti ini adalah pendaftaran anggotanya. Berarti banyaknya anggota tadi adalah 10. Gitu kan ya? Dan kalau menggunakan apa ini notasi pembentuk himpunan, maka B sama dengan kurung kurawal gitu kan ya? X, di mana X adalah 10, hampir mirip ya, 10 bilangan prima pertama. Kalau udah nggak bisa kita tuliskan dalam bentuk angka ya berarti kita tuliskan aja dalam bentuk kata-kata tapi dalam kurung kurawal seperti ini. Oke, kira-kira apakah bisa difahami? Bisa, Bu. Nah, oke, yuk. Mudah-mudahan benar-benar paham ya, karena ini insya Allah nggak terlalu susah kok himpunan ya. Nah, terus untuk macam-macam himpunan. Macam-macam himpunan nanti ada sekitar 7, yaitu di sini ada himpunan kosong. Kalau yang namanya himpunan kosong, ya berarti dia nggak punya anggota. Contohnya nanti tertulisnya seperti, ya cuma ada kurung kurawal tapi dalamnya kosong. Atau seperti huruf O tapi di strip. Nah, itu disebutnya dengan himpunan kosong. Contohnya gini. Orang Denmark, Bu, O-nya di strip gitu. Oh ya, oke. Contohnya gini, yaitu P adalah himpunan nama bulan yang diawali dengan huruf K. Ada nggak? Ada, Bu. Nama bulan? Bu. Nggak ada ya? Ada, Bu. Karena tidak ada, berarti P nanti tertulisnya seperti ini, yaitu ada P sama dengan kurung kurawal doang, tapi dalamnya kosong. Itu disebut himpunan kosong. Paham? Paham, Bu. Oke, contoh yang selanjutnya. Nah, di sini adalah himpunan bilangan cacah yang kurang dari 0. Kira-kira gimana? Ada, Bu. Enggak ada, Bu. Nggak ada. Kenapa? Ada ya bilangan negatif, 0 Bu. itu udah yang paling kecil, Bu. Iya, tidak ada. Berarti di sini nanti dia disebutnya sebagai himpunan kosong, gitu kan ya? Kosong. Karena kalau bilangan cacah paling kecil berapa tadi? 0. Adalah 0. Gitu kan ya? Jadi tidak ada yang kurang dari 0. Terus 0. contoh yang kedua. Lihat di sini. Himpunan bilangan asli yang lebih dari 4 tapi kurang dari 5. Ada nggak ya? Nggak Ada, Bu. Nggak ada, Bu. Nggak ada. Himpunannya, Berarti ya, oke. Berarti di sini juga disebutnya himpunan kosong. Terus himpunan nama bulan yang lamanya adalah 32 hari. Ada nggak? Ada, Bu. Kalau Nggak, Bu, ada nggak ada. kiamat, Bu. Tidak, Bu. Ya, oke. Berarti ini juga adalah
bukan himpunan kosong, gitu kan ya? Sorry, himpunan kosong justru. Paham? Paham, Bu. Nah, terus ada juga yang disebut dengan himpunan terhingga. Artinya, himpunan yang banyak anggotanya tuh jelas, terbatas. Contohnya ini tadi, yaitu angkanya cuma ada 5 banyak anggotanya. Ini tadi banyak anggotanya 9. Nah, berarti ini disebutnya dengan himpunan terhingga. Ada lagi nanti adalah kalau himpunan tak terhingga. Nah, di sini contohnya tadi kita punya. Himpunan bilangan cacah. Jadi dia nggak tahu ada berapa banyak anggotanya. Tadi disebutnya tak terhingga. Gitu kan ya? Suara Ibu jelas? Jelas. Jelas. Oke. Jelas, Bu, Ya. jelas. Kalau sudah, lanjut lagi yaitu disebut dengan himpunan semesta. Kalau himpunan semesta, dia adalah himpunan yang memuat semua objek anggota himpunan yang sedang dibicarakan. Contohnya, nanti kita lihat dulu. Dan dia lambangnya seperti huruf S. Biasanya kalau di dalam diagram Venn, nanti tertulisnya ada di pojok kiri. Nah, R sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Himpunan semesta yang mungkin itu adalah, berarti kira-kira angka 1, 2, 3, 4, 5 itu diwakili oleh apa aja ya kata-katanya? Berarti Bilangan gimana? cacah antara 0 dan 6. Ya, oke. Boleh bilangan cacah antara 0 dan 6. Kalau bilangan cacah, kan antara 0 dan 6 artinya 0 dan 6-nya nggak masuk ya. Berarti angkanya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Atau boleh juga tertulis dengan S, itu adalah bilangan asli di bawah 10. Atau kalau saya maunya di bawah 6, boleh nggak, Bu? Boleh. Seperti itu. Paham ya? Nah, sekarang Paham, coba Bu. dilihat. P adalah 2, 4, 6, 8, 10. Kira-kira himpunan semesta yang mungkin adalah apa? Banyak nih. Bilangan Di atas, di antara Bilangan 1 dan 10. bilangan di atas Ya. 1 dan Bilang genap Bilangan genap antara 1 dan 10. antara 1 dan 10. dan kalau 11, Bu. antara iya, 11. oke, antara 1 dan 11. Karena kalau antara 1 dan 10, 10-nya nggak sampai masuk. sampai 9 doang. Ya, oke, cuma sampai 9 doang. Ada lagi nggak? Boleh nggak yang lainnya? Kalau ditambahin, Bu, di sini saya maunya adalah bilangan genap atau bilangan asli genap, boleh nggak? Boleh, Bu. Sini mau Bilangan saya tambahin. kelipatan 2, Bu. Oke, boleh juga. Atau bilangan, berarti S sama dengan kurung kurawal, yaitu bilangan kelipatan 2 yang kurang dari? Yang kurang dari 11. Dari 11. Iya, yang kurang dari 11. Boleh juga. Oke, yang kurang dari 12 juga boleh. Gitu. Paham? Paham, Bu. Paham. Oke, contoh yang C. Q. Paham, Bu. 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, dan seterusnya. Kira-kira himpunan semesta yang mungkin apa? Bilangan prima. S sama dengan 10 kurung bilangan kurawal. prima pertama. 10 atau berapa nih? Eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ya? Bilangan 7 bilangan prima Ya, pertama. 7 bilangan dengan prima pertama. Boleh. Ada lagi? Ada lagi? Karena kalau semesta itu banyak diomongin ya. Ada lagi nggak? Bilangan prima yang di antara 1 dan Bilangan prima 14. Yang di antara 1 dan 1 sampai 14. antara 1 dan 14. Boleh. Ada lagi? Bilangan kelipatan. Kelipatan nggak ini? Enggak, Bu. Bilangan apa? Oke, berarti ini khusus prima Bilangan kan ya? prima. Prima. Iya, Bu. Bilangan Oke. prima. Yang kurang Sampai 13. dari 14. 14. Boleh? Ya, ya, Bu. Boleh. Dan Ya, Bu. seterusnya. Berarti ini banyak sekali untuk menamakan si semestanya untuk himpunan-himpunan ini. Kira-kira apakah bisa difahami? Bisa, Bu. Oke, yuk. Kalau Bisa, Bu. sudah dilanjut
yaitu untuk himpunan bagian. Kalau himpunan bagian berarti dia ini tertulisnya seperti ini. Himpunan A merupakan himpunan bagian dari B jika setiap anggota A menjadi anggota himpunan B. Nanti tertulisnya seperti ini. Seperti A, C, B. Berarti ini adalah dibacanya A, himpunan bagian dari B. Contohnya A-nya isinya 2 dan 4. Ternyata di B juga ada angkanya 2 dan 4. Karena A itu lebih sedikit anggotanya, maka nanti tertulisnya menjadi A adalah himpunan bagian dari B. Sedangkan kalau ditanya berapa banyak himpunan bagian dari A, maka nanti cara mencarinya adalah seperti ini, yaitu 2 pangkat banyaknya himpunan A. Contohnya gini. Diketahui himpunan A yaitu ada angkanya 2, 3, 5. Banyaknya NA berarti berapa? 3. 3. Maka yang ditanya kalau banyak himpunan yang mungkin himpunan bagian ya ini ya. Himpunan bagian yang mungkin dari himpunan A berarti adalah rumusnya ini. 2 pangkat NA. Berarti 2 pangkat 3. Yaitu berapa? 2 pangkat 3? 8. 8. Kalau suruh nyebutin, coba sebutin himpunan bagian dari A apa aja. Ya gini, yaitu salah satunya adalah himpunan kosong. Terus ada yang satu isinya, berarti ada himpunan 2, himpunan 3, 5. Terus yang 2 isinya ada himpunan 2 sama 3, himpunan 2 sama 5, ada juga himpunan 3 dan 5, gitu kan ya? Dan yang terakhir adalah kalau semua anggota himpunannya termasuk, yaitu 2, 3, 5. Nah, di sini ada ketentuannya. Himpunan kosong itu pasti merupakan himpunan bagian dari setiap himpunan. Himpunan bagian yang memiliki satu anggota yaitu disebutkan di sini himpunan 2, himpunan 3, dan himpunan 5. Himpunan bagian yang memiliki 2 anggota yaitu himpunan 23, 25, dan 35, dan seterusnya. Paham ya? Oke. Nah, terus ada juga himpunan yang ekivalen. Namanya ekivalen itu berarti artinya adalah sama. Berarti kalau suatu himpunan dikatakan sama ketika banyaknya himpunan A itu harus sama dengan himpunan B. Nah, di sini contohnya. Terus untuk diagram Venn, nah di sini mungkin langsung aja. Contohnya biasanya kalau diagram Venn itu tertulis sebagai persegi panjang seperti ini. Jadi gambarkan dulu persegi panjang luarnya. Terus dituliskan himpunan semesta itu adanya di pojok sebelah kiri seperti ini. Lalu himpunan A dan himpunan B dituliskan dalam bentuk lingkaran dan setiap anggota himpunannya dituliskan dengan suatu noktah atau titik. Bu, Jadi di sini ya itu Bu, kayak soal-soal yang persamaan dan perbedaan. persamaan dan Perbedaan. perbedaan apa? Persamaannya di tengah, perbedaannya di kiri kanan gitu. Persamaannya gimana sih? Maksudnya apa, Safir? Maksudnya persamaan Kalau antara yang sama ada di tengah, Bu. Oh iya, kalau yang sama berarti nanti adanya di tengah, betul. Di antara A dan B. Bu. Di antara A dan B. Bu, kalau misalkan ada himpunan A dan ada himpunan B yang anggotanya itu nggak sama, berarti gimana? Berarti nanti lingkaran A sendiri, lingkaran B sendiri. Gitu. Nanti kita coba lihat contohnya di bawah kalau ada ya. Paham ya? Nah, di sini contohnya semestanya itu adalah anggotanya 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya. Terus A adalah 2, 4, 6, 8, 10, 12. Berarti kita gambarkan dulu untuk yang A. Yaitu ada angkanya 2, 4, 6, 8, 10, dan 12. Nah, sekarang B ternyata ada 10 dan 12. Sama tadi sama huruf A ya? Iya. Ini 10 dan 12. Dia sama dengan si B. Maka nanti diagram antara A sama B nyambung seperti ini. Dan yang sama cukup ditulis 1 kali.
Jadi di himpunan B itu nggak boleh tertulis angka 10 dan 12 lagi di luarnya. Gitu. Kira-kira apakah bisa difahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa. Kalau misalkan di sini ada angkanya 21, berarti 21 ada di mana? Ada di A nggak? Ada Di luar, Bu, di luar Ada di lingkaran. luar lingkaran, yaitu misalkan kita punya di sini, gitu kan ya? Karena 21 itu nggak ada di A, nggak ada di B, berarti dia adanya di luar lingkaran. Luar lingkaran. Seperti ini tertulisnya. Oke, kira-kira apakah bisa difahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, yuk. Berarti novel mulai. Ini. Paham ya? Oke, yuk. Nah, sekarang kalau kita punya soal-soal seperti ini. Sebutkan pernyataan mana yang merupakan himpunan. Gugusan planet tata surya. Himpunan atau bukan? Bukan, Bu. Bukan. Bukan. Kenapa? Nama-nama planet jelas nggak? Ada nggak nama-nama planet? Nggak ada, Bu. Nama-nama planet. Udah belajar belum? Jelas, Bu, nama planet, Bu. Belum, Bu. SD belum ya? Udah, Bu. Udah, Bu. Udah di Ya. SD. Udah, Bu. Ya, SD udah pernah ya, yaitu Merkurius, gitu kan ya? Merkurius, Ya. Venus, Venus. Apa lagi? Mengendari Venus. Venus, Bumi. Bumi. Oh ya, Mars dulu mengendarai Vespa, bukan mainan. Berarti Mars, terus Peter. Jupiter, gitu kan ya? Bukan itu. Uranus. Saturnus. Saturnus. Uranus, Uranus, Neptunus. Neptunus, gitu kan ya? Iya, Bu. Neptunus. Iya. Nah, karena jelas ada anggotanya, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, dan seterusnya ini, maka gugusan planet tata surya disebut himpunan atau bukan? Himpunan. Himpunan, Bu. Iya, Himpunan, Bu. himpunan. Gitu ya. Oke, contoh yang selanjutnya, kumpulan makanan enak. Bukan, Bu. Himpunan Karena apa? kan Karena Makanan setiap orang enak, Bu. Orang berbeda-beda. beda, Bu. Iya, Bukan, Bu. setiap Beda, orang beda. beda-beda. Makanan enak itu orang Berarti ini berbeda. bukan himpunan. Menurut Safir, himpunan makanan enak itu contohnya martabak, nasi padang. Menurut Angga, enggak. Itu Nasi enggak Padang enak. menurut Dan saya nggak enak, seterusnya. Ya, oke. Berarti ini bukan himpunan. Himpunan. Kumpulan bilangan cacah kurang dari 4. Himpunan. Himpunan. Himpunan, Bu. Himpunan. Karena ada anggotanya. Berapa aja tuh? Satu. Bilangan cacah dimulai dari Nol. No. 0. Nol, Satu, dua, tiga. 2 sama 3. Kurang dari 4 berarti 4-nya nggak ikut. Gitu kan ya? Iya. Oke, yuk. Sekarang lihat. Tuliskan himpunan berikut. Q adalah himpunan 4 huruf konsonan pertama. Berarti gimana? Konsonan itu huruf apa sih? A, B, C, D. A, B, Kalau C. konsonan A, B, C, D, B, C, D, C, D, F, F, F. Karena yang diminta cuma 4 ya, berarti udah selesai. Itu kan ya? 4 huruf Bu. konsonan. Bu, kok A-nya sama E-nya nggak ada? Karena A Kan dan itu E huruf disebutnya vokal. iya, Huruf vokal. huruf vokal. Paham ya? Paham, Bu. Paham. X adalah bilangan ganjil kurang dari 13. Berarti Satu. gimana tuh? Satu. Satu, 1, 1, 3, 3, 5, 7, 9, 12. 11. Ada lagi? Tidak, Ya. Bu. Oke. B adalah himpunan huruf vokal dari huruf abjad. A, I, U, E. U, E, O, Bu. A, I, I, U, E, E, U. O. Berarti ini adalah himpunan huruf vokal. U adalah himpunan nama-nama huruf yang awalnya adalah huruf nama hari. Berarti apa aja tuh? Senin. Senin, Selasa. Selasa, Sabtu. Sabtu. Berarti jelas ya anggotanya ya. Oke. L adalah himpunan bilangan cacah antara 5 dan 11. Nah, oke. 6, 7, 8, 9, dan seterusnya. Oke, ini nanti buat latihan sendiri yang ini.
Nyatakan himpunan berikut dengan mendaftarkan anggotanya. Oke, berarti hampir sama ya. Oke, yang ini aja, yang B gimana nih? Nah, lihat di sini. Dia nggak konsisten. Y. Y di mana 2 kurang dari, Y lebih dari 2 tapi kurang dari 8. Dan Y adalah, apa ini tadi? Bilangan. Apa? Lambang apa ini tadi? Seperti huruf E? Anggota. Anggota dari Y, anggota dari himpunan bilangan prima. Berarti kira-kira B isinya berapa aja ya? 1. 1. Bilangan prima 1 apakah bilangan Oh, prima? bukan, Bu. Bukan. 2. 2-nya masuk nggak kalau ada tulisan seperti ini? Tidak masuk. Tidak. Berarti mulai dari 3, 7. Ada lagi nggak? ada Bu. Enggak. Oke, karena dia cuma di antara 3, 5, sama 7. Oke, bilangan asli Y-nya. Dia bilangnya Y kurang dari 6. Kalau asli dimulai dari angka berapa tadi? 1 Berarti 2, 2, 3, 4, 5. Ringan ya? Iya, Bu. Oke, berarti lanjut Oh, lagi. absen matematikanya ada, Bu. Ada ntar. Oke, nyatakan himpunan-himpunan berikut dengan notasi pembentuk himpunan dan dengan cara mendaftar. Oke, ini tadi udah ya. Nanti bisa buat latihan sendiri. Ini juga tadi udah. Tentukanlah banyak anggota. Berarti di sini gimana tadi banyak anggota? N lambangnya karena nama himpunannya D. Berarti ND. Ada berapa? Banyaknya anggota himpunan berapa nih? 5. Yaitu adalah 5. Oke. E adalah pembentuk huruf pada kata matahari. Berarti banyaknya himpunan E, berarti nanti adalah NE, gini kan ya? Sama dengan berapa coba? Ada huruf apa aja? M, A, E, R, I. R, I. Ada berapa nih? 6, Bu. 6, berarti ada 6 aja. Gitu kan ya? Nah, yuk lanjut. Di sini manakah yang termasuk himpunan kosong atau bukan? Nama bulan diawali huruf K. Tadi nggak ada ya? Ada, Bu. Bilangan asli kurang dari 1 tadi Ada, juga Bu. nggak ada ya? Yuk, bilangan Ada, Bu. prima Ada, Bu. genap. Ada, Bu. Ada, Bu. Himpunan kosong Bu. atau bukan? Bukan, Bu. Enggak, bukan, Bu. Bukan. Oke, Bukan. ini bukan himpunan kosong. Karena ada isinya, yaitu berapa? 2. Angkanya 2. 2 itu genap, tapi 2 itu juga prima. Himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Nggak ada, Bu. Enggak ada, Bu. Bilang Himpunan apa? 2, Bu. Ada, Bu. Himpunan kosong. Himpunan kosong. Karena kalau misalkan bilangan ganjil, pasti nggak bisa dibagi 2. 2. Itu ya? Bilangan ganjil. Ya, yuk. Contoh yang selanjutnya. Diketahui ada X. Nah, di sini nulisnya, lihat. Yang satu pakai sama dengan, yang satu nggak pakai sama dengan. Artinya kalau di sini, min satunya masuk nggak? Masuk. Berarti coba dilihat. X-nya tapi harus bilangan asli. Bilangan asli itu dimulai dari angka berapa? 0. Asli. 1, Bu. Ya, asli itu dimulai dari angka 1. Berarti walaupun di sini batasnya dari min 1, maka ya benar-benar kamu harus ingat, oh bilangan asli itu dimulainya dari angka 1. Yang kurang dari 3, berarti 1 sama berapa? 2. 1 sama 2. Oke, berarti jawabannya untuk contoh 7 adalah yang D. Kira-kira apakah bisa difahami? Sudah, Bu. Oke, ini bukan bilangan bulat ya. Oke, kalau misalnya nanti tertulisnya seperti ini Bu copy lagi. Kalau di sini adalah bilangan bulat. Berani nggak lu? Berani nggak? Bakal manggil, Min. Oke, yuk. Kalau bilangan bulat berarti isinya yang mana?
Yang benar. Yuk. Kalau bilangan bulat itu angkanya gimana sih? Kalau bilangan bulat itu isinya gimana? Masih ingat ya? X lebih atau sama dengan Heeh. 1. Ya. Berarti kira-kira yang mana jawabannya? Kalau ada X antara -1 kurang dari sama dengan X kurang dari 3, tapi X-nya adalah bilangan bulat. Jawabannya yang A, yang B, yang C, atau yang D? Yang D. B. D. 1, 2. 1 sama 2 doang. Iya. Ingat, kalau bilangan bulat kemarin bab 1, apa yang sudah kita pelajari bilangan bulat tuh? Bilangan bulat tuh yang kayak apa sih? Masih ingat nggak? Ada bilangan negatif. Ya, bilangan negatif Yang atau tidak ada bilangan desimalnya, Bu. positif. Bentuk desimal, Terus Bu. nggak ada desimalnya, betul. Berarti bilangan bulat itu, di sini boleh dikasih catatan, bilangan bulat itu ada yang positif, gitu kan ya? Ada juga yang negatif dan tidak berupa pecahan, baik yang pecahan biasa maupun pecahan desimal. Gitu kan ya? Oke, jadi jawabannya yang mana kira-kira? Yang D. Yang Yang D. Depok. Depok atau bukan? Coba. Beda Yang nggak C, Bu. pertanyaan? Yang C. yang C, Bu. Yang C. C. Oke, jawaban yang paling tepat untuk nomor 8 di sini adalah yang C. Kenapa? Karena di sini udah ada catatannya. Bilangan bulat itu ada yang positif, ada juga yang negatif. Dan dia tidak berupa pecahan baik desimal ataupun pecahan biasa. Gitu kan ya? Oke, teman-teman yang lain? Kenapa bukan yang A? Ini diandu dulu. Karena ada angka 3, Bu. Oke, karena ada angka 3-nya. Padahal di sini angka 3-nya nggak pakai tanda sama dengan. Jangan. Paham ya? Oke, yuk lanjut lagi. Nomor 9. Diketahui B adalah banyaknya himpunan. Oh ya, sorry. Diketahui B seperti ini. Banyaknya himpunan bagian dari B. Tadi himpunan bagian rumusnya apa? Apa tadi rumusnya? 2N. 2 pangkat? 2 Pangkat? 2 pangkat 4. Iya, 2 pangkat N. Tadi rumusnya ya. Yang di atas ya. Yaitu adalah 2 dipangkatin sama N. N itu adalah banyaknya anggota. Di sini banyaknya anggota berapa? 4. 4. Berarti nanti tertulisnya 4. adalah Hasilnya 2 16. pangkat 4 berapa? 16. 16. Yaitu 16. Oke, berarti jawabannya Yang di C. sini Pakai adalah 4, 16. yang C. Gitu ya. Nah, terus di sini yang diminta adalah tuliskan himpunan bagian yang mungkin dari himpunan berikut. Oke, apa aja? Himpunan bagiannya berarti tadi apa aja? Yaitu ada yang himpunan kosong, boleh nggak? Halo? Suara ibu kedengeran? Dengeran, Bu. Ya, oke. Kedengeran, Bu, Berarti jelas. nanti boleh tertulis seperti ini, himpunan bagiannya, yaitu himpunan kosong. Himpunan yang hanya 1 anggota, dengan 1 anggota aja, kira-kira apa aja? Bilangan prima genap, Bu. Ya, berarti tulis nih, angka 1 sampai dengan 6, tapi sendiri-sendiri. Himpunan 1, Himpunan 2. terus 2. himpunan 2, terus Himpunan 3. himpunan 3, Himpunan 4. Himpunan 5. himpunan 5. 5, Himpunan 6. himpunan 6. Nah, itu adalah kalau yang terdiri dari terdiri dari 1 anggota, gitu kan ya? Kalau yang 2 anggota gimana? Ya, terus aku bilang aja.
Dengan 2 anggota gimana berarti? Himpunan 1 dan 2. Oke, 1 sama 2. Terus? Ya, himpunan 3 dan 4. Urutin aja. 1 dan 3. Terus? 1 dan 4. 1 dan 4. 1 dan 5. 1 dan 5. 1 dan 6. 1 dan 6. 1 dan 6. Satunya udah selesai ya. Sudah. Sekarang yang angka 2. 2 dan 1. 2 dan 1 sama 1 dan 2 sama nggak? Sama. Sama. Oke, berarti 2,3 gitu kan ya? Terus berapa lagi? 2 sama 2 sama 4. 2 sama 5. 2 sama 5. 2 sama 6. 2 sama 6. Ada lagi? 3 Sama 7, Bu. 3 3 dan sama 4. 3 dan 5. 3 dan 5. 3 dan 5. 4 dan 6. 3 dan 6. Ada lagi? 4 dan 5. 4 dan 5. 4 dan 5. 4 dan 6. 4 dan 6. Terakhir? 5 dan 5 dan 6. Ada lagi nggak yang 2 anggota? 6. 6 dan 5 sama nggak? Sama, Bu. Sama. Oke, berarti kalian bisa meneruskan nanti untuk yang himpunannya. Karena di sini ada 6, berarti ada yang 3 anggota. Ada yang 4 anggota, gitu kan ya? Nanti silakan kalian daftarkan. Terus ada juga yang 5 anggota. Terus ada juga yang terakhir, yaitu dengan himpunan bagian dengan 6 anggota. Kalau yang 6 anggota cuma ada berapa? 2, 3, 4, 5, 6. Iya, pasti cuma ada 1, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Itu udah ada terakhir. Oke, yuk. Bu, nanti ada Ya. tugas nggak, Bu? Hari ini khusus tugasnya bagi yang remedial saja. Oke, jadi nanti Ibu kirimkan nilainya ke perwakilan kelasnya masing-masing ya. Ya, sekarang dilihat. Kalian suruh menggambarkan diagram Venn-nya. Tadi langkah pertama untuk menggambarkan diagram Venn harus apa? Bikin apa tadi? Bikin kotak dulu. Oke, kotak dulu. Terus pastikan huruf S-nya tertulis di sebelah pojok kanan, gitu kan ya? Tulis deh. Di sini himpunannya apa aja namanya? B dan C, Bu. B dan C. B dan C apakah ada yang sama? Ada, Bu. Ada angka berapa? 6, Bu. 6, Bu. Nah, kalau ada yang sama, maka lingkarannya ada perpotongannya seperti ini, yaitu ini Iya, B, Bu. ini C. Angka berapa yang sama? 6. 6. Berarti cuma ada Gilang 7A. Ini cuma ada 6. Ini kan ya? Terus, ada lagi yang sama? Tidak, Bu. Tidak. Oke, berarti di sini angkanya berapa? 4 sama 2 dan 4. 2. Oke, nulisnya terserah suka-suka kita. Berarti untuk yang C sisanya tinggal 7 dan 8. 7 dan 8. Oke, ini di sini Ibu lengkapin aja dulu. 5, 6, 7, 8 sama 9 misalkan. Nah, yang nggak ada di B, nggak ada di C, tapi adanya di S, maka taruhnya di luar lingkaran. Angka berapa aja yang nggak ada di lingkaran? 5 dan 9. 1, Eh, 3, 5, 9. tadi kata temennya ada yang angka 9. Angka berapa lagi? 1, 1, 3, 3, Bu. 5. 3, 5, 2, Bu. 2 ada nih dalam lingkaran? ada 6. Udah, 1, Udah, Bu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Udah habis ya? sudah, Bu. Udah. Nah, ini yang disebut dengan diagram Venn. Paham ya? Paham, Bu. Paham. Nah, untuk hari ini tidak ada tugas untuk yang himpunan. Nanti langsung Ibu jadikan satu tugasnya, tugas himpunan 1 dan tugas himpunan 2 setelah PTS. Maka untuk hari ini pembelajarannya sudah selesai. Oke, kira-kira ada yang mau ditanyain dulu nggak? Di
PT-nya Ya. dikirim di itu kan. Ya, PPT-nya nanti dikirim di GCR aja ya, biar nggak menu-menuhin WhatsApp grup. Oke, Suraya. Ada yang mau tanyakan Suraya? Heni? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Nanti PT